Ya ini Origenes. Origenes mengatakan yang di Bethlehem ditunjukkan gua di mana dia dilahirkan dan palungan dalam gua di mana ia dibungkus kain lampin. Gua lagi. Kenapa? Karena Origenes datang 90 tahun setelah Hadrian. Ya kan? Dia berjarak sekitar 50 tahun dari yang namanya Justin Martyr tahun 45. Ya, tahun 45 dimundurkan 10 tahun, 135, dia berjarak 90-an tahun atau 100 tahun lah dibulatkan. Ya, itu kira-kira jarak dari masa apa namanya Sumpah Pemuda dengan sekarang kira-kira. Siapa yang meragukan Sumpah Pemuda? Anda saya ragukan keindonesiaannya karena dokumennya sampai sekarang masih tersimpan, ya kan? Terus dia mengatakan, dan pemandangan ini banyak dibicarakan di sekitar, bahkan di kalangan musuh-musuh iman kita, konon di dalam gua itu lahirlah Yesus yang disembah dan dihormati oleh umat Kristiani. Perhatikan, di gua itu, kenapa? Sekali lagi, 100 tahun, 90 tahun setelah Hadrian, itu tinggal gua-gua yang dilihat. Baru ketika ibu dari Kaisar Konstantin, anaknya setengah bertobat tapi ibunya bertobat sungguh-sungguh, dia kemudian melacak tempat-tempat suci dari para saksi-saksi yang tinggal di Bethlehem, keturunan orang-orang Kristen, minimum adalah orang Kristen Yunani. Kenapa orang Kristen Yunani? Ya Justin Martyr juga orang Yunani. Banyak orang-orang Yahudi diaspora itu adalah orang-orang Yahudi Helenis. Orang Yahudi Helenis itu lain dengan Helenisme. Orang tinggal berbahasa Jawa itu tidak bisa Anda tuduh kejawen. Naib sekali kalau Anda mengatakan, Pak Bambang itu bahasanya Jawa. Itu Solar Sosopater, mantan ketua PGI itu bahasanya Jawa. Dia penganut kejawen, lah itu naib sekali. Setiap orang yang berbahasa Yunani tidak berarti dia penganut Neoplatonisme. Kok sederhana, kok primitif sekali pemikiranmu, saudara. Kalau logos itu dipakai di Injil Yohanes, berarti Yohanes itu penganut Neoplatonisme. Primitif sekali pikiranmu, saudara-saudara. Maaf, belajarlah lebih banyak lagi. Kalau Solar Sosopater menulis buku tentang Pangestu, mantan ketua PG itu lancar berbahasa Jawa, khotbah pakai bahasa Kromo Inggil di GKJ, bukan berarti dia penganut Paguyuban Ngesti Tunggal. Kalau di situ ada kata sabdo, ing kala purwa sang sabdo itu ono, sang sabdo itu nunggil kelawan Allah, sang sabdo itu Gusti Allah, bahkan Anda bisa wujudkan dalam bentuk suluk pedalangan. Ing kala purwa sang sabdo. Wah, berarti itu sabdo Pandito Rato, tan kono wali. Berarti dia kejawen. Kok sederhana sekali pikiranmu, saudara-saudara? Belajarlah dari sumber primer. Ini saya tujukan kepada orang-orang Kristen yang terlalu mudah diombang-ambingkan oleh informasi yang dia sendiri ironisnya tidak mendalam, tapi mudah percaya. Makanya dari awal ISCS itu selalu mengatakan ketika di dunia KKR semuanya percaya, percaya saja, percaya saja. Kowe ojo gampang percaya. Itu salah satu kredonya ISCS. Ojo gampang percaya, ojo gampang gumunan, ojo kagetan, ojo bodoh. Bodoh itu sudah dihaluskan. Yang dulu-dulu saya sebelum menua ini, sebelum agak tua ini, saya bahasanya kasar. Sekarang saya tidak mau bahasa kasar. Karena bahasa kasar itu biasanya kalah. Bahasa kasar suka menyerang itu kalah. Karena orang kita itu suka yang teduh-teduh. Makanya Prabowo menang. Ini saya minta maaf, saya bukan pendukung Pak Prabowo, tapi Prabowo menang itu adalah kehendak sejarah. Karena apa? Karena yang ngomongnya terlalu tajam-tajam itu biasanya orang tidak suka, sekalipun mungkin dia benar. Belajarlah dari filsafat. Lamun kue pinter ojo minter. Lamun kue banter ojo disi. Lamun kue dur ojo ngungkuli. Lah ini filsafat ini. Menang tanpa mengalahkan. Itulah salib. Di mata dunia salib adalah kekalahan. Makanya banyak orang yang tidak mau mengakui penyalipan Yesus. Bukan yang tidak diakui sejarahnya. Yang dia diakui kekalahannya di mata mereka. Padahal tanpa salib tidak ada kebangkitan. Salib itu hanya menunggu 3 hari. Setelah itu Yesus bebas dari stigma almarhum yang biasanya
dilanda setiap orang yang jatuh ke dalam dosa. Hanya Yesus yang tidak almarhum. Itulah sebabnya di gereja-gereja timur dinyanyikan Al-Masihu qom min bainil amwat wa wati al-mauta bil maut wa wahabal hayata lilladina fil kubur. Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dan dengan kematiannya dia telah menginjak-injak maut, lalu memberikan anugerah kepada mereka yang berada dalam kubur. Al-Masihum, dia telah bangkit. Ini yang tidak disadari oleh mereka-mereka yang anti salib. Karena mereka tidak mau memikulnya. Anda hanya tidak disuruh memikul salib seberat salibnya Kristus. Kita sudah ngedumel. Padahal dia menjalani salibnya dengan pasrah diri luar biasa. Nah, ini saya setengah berkhotbah ini. Supaya apa? Kalau Anda tidak pintar, cukup Anda saleh. Dan orang saleh itu jangan cari perkara. Tapi kalau Anda saleh, pertahankan kesalehanmu, lebih bagus kalau ditambah kecerdasan. Supaya mengasihi Tuhan tidak hanya dengan segenap hati, tapi juga dengan segenap akal budi. Mari kita berbakti pada para leluhur iman kita, sebagaimana orang Yahudi merunut leluhur iman mereka, Abraham, Ishak, Yakub. Kita pun juga begitu. Karena yang Ponorogo sudah keturunan Suromenggolo, tidak ada hubungannya dengan Abraham, Ishak, Yakub. Yang Manado sudah keturunan Tapidingan atau keturunan Senduk. Ya sekarang leluhur iman kita dari Yesus, Yohanes dari Yohanes, Polikarpus dari Polikarpus, Irenaeus dari Irenaeus, Hippolytus dan seterusnya. Itu yang tidak bisa putus. Jadilah kamu pengikutku seperti aku pengikut Kristus, kata Rasul Paulus. Nah, ini Origen dari Alexandria. Jangan berhenti pada Origen. Ketahui dulu apa yang dicatat oleh Justin Martyr. Lalu bandingkan dengan catatan Diocasius yang bukan orang Kristen, yang hanya berjarak berapa tahun dari peristiwa Hadrian. Ya, 50 tahun misalnya, bahkan Justin Martyr lebih singkat. Tapi karena Justin Martyr itu Kristen, maka biasanya, yang ngomong orang Kristen, jangan didengarkan gitu kan. Makanya saya cari sumber di luar Kristen. Nah, saudara-saudara, Eusebius dari Kaisaria itu menulis sejaman dengan Hieronymus. Dia juga mengunjungi Bethlehem dan dia mengatakan tentang eksistensi pembangunan gereja di Tanah Suci. Dia menulis dalam bukunya Vita Constantinus. Saya membaca dari terjemahan bahasa Arab diterbitkan oleh Maktab al-Makabah, judulnya adalah Hayatu al-Qistintin. Ya, dia mengatakan seperti ini, bahwa Ratu Helena telah mendedikasikan 2 gereja untuk Tuhan yang dipujanya. Satu di gua tempat kelahiran Sang Juru Selamat. Ya. Kemudian satu di tempat di mana dia dibangkitkan, maksudnya gereja kubur suci. Yang satu itu gereja Nativity, yang satunya adalah gereja kebangkitan Kristus atau gereja kubur suci di Yerusalem. Karena Yesus adalah Allah beserta kita, Innallaha ma'ana atau Immanuel, telah pasrah diri bahkan untuk dilahirkan di sebuah gua di bumi. Sekali lagi ditulis gua. Karena apa? Ketika Helena mendirikan gereja, itu didirikan di atas situs yang tinggal sebuah gua. Yang di tempat kelahirannya disebut Bethlehem oleh orang Ibrani. Karena itu permaisuri yang saleh telah menghormati dengan peringatan langka terhadap penderitaan Maria ketika melahirkan sang putra surgawi dan memperindah gua suci itu dengan segala kemegahan. Sang kaisar sendiri segera setelah itu telah memberikan kesaksian tentang penghormatannya terhadap tempat suci itu melalui persembahan para pangeran dan menambahkan keagungan ibunya dengan hadiah-hadiah mahal berserta perak dan emas dan hiasan sulaman. Nah, jadi sang ibu raja ini yang disebut Santa Helena ini mencoba untuk melakukan penghormatan terhadap situs-situs suci. Sayang sekali waktu itu ilmu arkeologi belum berdiri. Kalau seandainya zaman abad keempat sudah berdiri ilmu arkeologi, itu mungkin membangun gereja kelahiran Yesus itu
mungkin tidak cukup hanya 10 tahun, mungkin bisa 50 tahun. Kenapa? Karena situs-situs di mana aslinya itu tidak boleh dirusak. Karena itu Anda lihat ketika Anda pergi ke Yordan, di situ ada gereja yang dikelola oleh kaum Ordo Fransiskan. Itu eh, namanya adalah tempat Nebo, ya, Gunung Nebo, di mana Musa melihat tanah perjanjian tanpa memasukinya, hanya melihatnya. Itu pada tahun 98, 97. Saya sudah membawa rombongan orang ke Israel. Itu hanya gereja kecil sekali di depan. Lalu di belakang itu ada patung ular anak tembaga. Bukan untuk disembah. Patung itu hanya penanda. Nanti GR lagi, nyembah patung. Kok takut sekali sama patung? Kan patung itu kan karya seni. Jangan begitulah. Orang Yahudi juga bikin kerubim sama serapim itu bukan dimensi tiga. Dimensi tiga itu namanya patung juga. Tidak usah yang Protestan nyerang Katolik, yang Katolik nyerang Ortodok. Tidak usahlah, tinggalkan, bertobatlah dari alam pikir primitif seperti itu. Ikutlah ISCS gaya kita ini. Lebih ekumenis. Sekalipun saya di kalangan gereja Ortodok juga dituduh revisionis. Saya dituduh revisionis biar saja lah. Tapi sejarah yang akan mencatat apa yang saya lakukan itu bukan itu kepentingan pribadi saya. Kenapa saya ngomong berapi-api seperti ini? Kenapa saya ngomong begitu bersemangat seperti ini? Lihat mata saya. Anda melihat matanya orang bohong, matanya orang cari duit, dengan mata orang yang polos dan tulus akan kelihatan. Lihat mata saya. Tidak ada kebohongan di sini. Saya berbicara setulus hati saya, ingin mengabdikan, mendedikasikan seluruh hidup saya untuk studi ini. Jadi jangan lagi kita bermain sandiwara. Mari kita bangkit. Waktu kita tidak banyak. Tapi militansi tanpa strategi adalah kekalahan. Camkan itu. Kalau saya bicara hati-hati, kalau saya bicara dengan apa pelan-pelan, kadang-kadang dengan nada meninggi, itu kan begitu seriusnya. Jangan kita ini gemblung ke susu manggung, tapi kita tidak memperhatikan dampaknya bagi pelayanan kita secara menyeluruh. Silakan yang Ortodok enjoy di rumahmu. Silakan yang Katolik enjoy di rumahmu. Tapi jangan ngurusi rumah orang lain. Jangan kalau Anda sudah jadi Ortodok, apostolik, ini milik etik-etik seperti itu. Memangnya kata apostolik itu berlaku untuk orang di luar Anda. Itu adalah kriteria kita dari dalam. Ketika itu Anda paksakan di luar, kamu nggak punya teman, bro. Kamu akan ditinggalkan orang. Mari ikuti apa yang saya sampaikan. Maka gerejamu akan dikenal lebih luas lagi. Bukan hanya orang sesama Kristen. Bukan bertobat tapi pindah halaman. Tapi benar-benar jiwa yang mencari kebenaran. Rindu untuk membaca firman. Saya tidak pernah pakai jubah karena memang saya juga bukan imam. Tapi jangan karena Anda membuat saya bukan imam, kemudian Anda menuduh saya tidak apostolik. Anda bisa menguji semuanya. Lihat mata saya. Kepolosan dan ketulusan saya. Ini galak ke dalam. Tapi tidak pernah saya galak keluar. Karena bukan wilayah saya. Nah itu saja saudara-saudara. Ini bukti bahwa di zaman Eusebius, catatan tentang pembangunan rumah-rumah ibadah yang diawali dari masa Helena, itu menjadi catatan kebanggaan tersendiri. Sayangnya waktu itu belum ada arkeologi. Maka kembali kepada semangat ekumenis yang saya bangun. Hei kamu orang GBI, hei kamu orang GPDI, hei kamu termasuk orang gereja Ortodoks sekalipun. Kalau tidak ada gereja Katolik di muka bumi ini, siapa yang mengurus situs-situs suci? Semuanya tidak bisa dihandle oleh gereja Ortodok. Karena gereja Ortodok tidak punya duit juga. Kedua, di dalam komunikasi gereja Ortodok kadang-kadang kaku, tapi tidak laku. Gereja Katolik laku. Saya bukan orang Katolik, tetapi saya ingin menanamkan pentingnya semangat oikumene di kalangan gereja. Gitu loh. Makanya justru tidak menjadi imam itu pilihan saya. Kalau orang menjadi imam itu seperti prestasi, karena Anda bisa ke sana-sana bawa jubah, salibmu besar. Tapi itu justru bukan pilihan saya, itu saya hindari. Supaya apa? Saya menjadi berkat di semua gereja. Saya tidak ada halangan untuk saya diundang di semua aliran. Tapi toh saya tetap ortodok. Gitu loh saudara-saudara pola pikir kita.
Ingat, apa yang disebut militansi tanpa strategi adalah kekalahan besar. Saudara-saudara, inilah yang kemudian saya contohkan tentang catatan-catatan patristik yang selalu didampingi oleh sumber-sumber sejarah tadi juga perhatikan. Ini kata Luma ruangan atas yang sekarang menjadi Basilika Gereja Ortodok Yunani. Di samping kirinya itu adalah kapel dari Gereja Ortodok Arminian. Ya, ini yang disebut kata Luma atau ruangan atas. Kemudian karena di ruangan ini ya, tidak ada tempat yang layak untuk melahirkan bagi Maria karena banyak tamu dari orang-orang yang datang mengikuti sensus, maka dia turun ke ruang keluarga. Ruangan keluarga ini tangga turunnya itu ada itu. Nah, ini yang saya katakan ini bukan rekonstruksi saya, bukan. Anda membaca arkeolog-arkeolog sekarang ini. Seperti salah satu yang paling terkenal itu adalah Jerome Murphy O'Connor. Dia menulis buku tentang Holy Land bagus sekali dengan data-data sejarah. Ya, lah letak palungan biasa letaknya lebih bawah di ruang keluarga. Maka lihat di situ ada bintang tempat Yesus dilahirkan itu ditandai dengan tulisan Latin. Ya, Hic de Virgine Maria Yesus Kristus natus est. Di tempat inilah sang perawan Maria melahirkan Yesus Kristus, itu letaknya di atas. Anda selalu datang untuk mencium tempat itu. Ya, sekarang ada teman saya Romo Katolik yang ditugaskan di sini. Enak saya, karena teman-teman saya Romo-Romo Katolik. Maka kalau yang lain cuma lewat, saya diperbolehkan masuk. Di Nazaret saya punya teman Katolik juga. Di eh, Bukit Transfigurasi saya punya teman orang Medan Katolik juga. Makanya rombongan yang ikut saya ke Israel itu enak. Karena apa? Saya tidak pernah sektarian. Ya, saudara-saudara ingat ya, sampai kita mati nanti, itu gereja secara organisatoris belum bersatu. Makanya kata-kata kamu nggak apostolik, saya apostolik itu disimpan ke dalam. Karena setiap orang punya ukurannya masing-masing. Itu mengganggu ketika kita bicara di ranah luar. Saya sekali lagi saya katakan, ini perspektif saya. Anda tidak ikut saya tidak berdosa karena memang saya bukan imam yang harus diikuti, tapi kalau saya imamnya sejarah atau imamnya lintas iman memang betul. Saya tidak menjadi imam, saya diangkat imam sendiri, bahkan di luar agama saya, di luar gereja saya. Artinya apa? Ini bukan kesombongan, bukan bentuk kesombongan. Ini sebuah bentuk penegasan komitmen panggilan hidup. Itu yang harus saya sampaikan. Ya, saudara-saudara. Kemudian mereka turun ke ruang keluarga ini, Bunda Maria melahirkan di situ, kemudian ditaruh di palungan. Palungannya masih dibawa lagi di ruang keluarga. Ini rekonstruksi dari para arkeolog akhir-akhir ini, dan kemudian para gembala dari Migdal Eder yang letaknya sekarang ini di gereja Ortodok Yunani, namanya gereja para gembala, mendapatkan informasi dari malaikat, maka marilah kita pergi ke Bethlehem dari tempat yang sekarang namanya Bet Sahur, karena sahur itu artinya berjaga, seperti kata sahur, sahur itu artinya bangun, bangun itu loh. Tangio, tangio, terjaga, terjaga. Lalu gembala berjaga dan Lukas pasal 28 itu bergegas pergi dari Bet Sahur menuju Bethlehem. Di dekatnya Bethlehem namanya Bet Jala, di mana Rahel menangisi anak-anaknya. Di situ tempatnya, dekatnya tempat itu lagi namanya Ramallah. Ramallah itu ibu kota Palestina sekarang, tempatnya Abu Mazen. Ya, jadi ini antara teks modern dengan wilayah kuno saya padukan supaya apa? Supaya kita bisa menggambarkan paling tidak situasinya seperti apa. Bulan Desember kemarin saya bersama Mita Tur. Ini Mas Michael ada di sini enggak ya, Mas Michael? Nanti bisa kalau waktu tanya jawab ya. Saya sampaikan enggak, saya merekam tempat-tempat itu karena beberapa teman dari ISCS, ada Pak Tri Hananto, ada Mas YP, minta kepada saya tolong ditunjukkan di mana letak bed sahur, di mana letaknya Migdal Eder yang biasanya tidak dikunjungi oleh peziarah biasa. Tapi karena kemarin itu saya paket khusus hanya untuk Israel, tidak Mesir, itu saya bisa lebih leluasa ya sampai di yang namanya
Migdal Eder. Saya baru 3 kali ini mengunjungi Migdal Eder, tinggal reruntuhan, jadi menaranya sudah tidak ada. Yang dimunculkan di gambar internet, biasanya di situs-situs berbahasa Inggris, itu sesungguhnya bukan Migdal Eder, itu hanya menara di sekitar itu, tapi bukan Migdal Eder. Tapi Migdal Eder itu sejak abad keempat, ya, catatan Hieronymus, kemudian catatan dari pembangunan tempat-tempat di wilayah Syria, Palestina, dan Samaria. Itu ada catatan-catatan penelitiannya, itu dibuktikan di tempat yang sekarang ditempati satu gereja para gembala, letaknya itu adalah di situs gereja Katolik. Tidak jauh dari itu ada gereja Padang Gembala, itu dari situs Katolik. Gereja para gembala itu Migdal Eder, itu ada, inilah Migdal Eder tertulis dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Ya, kira-kira seperti mereka datang kemudian ke ke Bethlehem. Tapi saya tidak pernah menyalahkan Alfred Edersheim. Alfred Edersheim yang menjadi rujukan tulisan saya tentang Migdal Eder itu benar dalam konteks apa? Bahwa gembala yang dimaksud dalam Injil Lukas itu bukan gembala-gembala dari domba-domba biasa, tapi domba-domba bait suci. Sumbernya dari mana? Dari Misnah, khususnya dari Traktat Sekalim, ya, 7 angka 4. Tapi apakah itu bisa dipercaya? Bisa, Sekalim, ya memang itu sumber sekunder. Kenapa? Ya karena tidak ada informasi primer tentang itu. Jadi jangan mudah menyalahkan juga, apa, kita menyalahkan Migdal Eder yang dianut oleh siapa namanya Alfred Edersheim. Saya mengutip Alfred Edersheim ketika saya menulis tentang Migdal Eder, bahkan ada puisinya itu kita tahun 99, ya. Tapi saya tidak mengikuti pendapatnya bahwa Yesus lahir di tempat itu. Saya tetap mengikuti apa situs gereja kuno lahir di Bethlehem. Saya hanya mengutip yang namanya uh, tulisan dari Eusebius dari Kaisarea dan tulisan Santo Hieronymus bahwa Migdal Eder itu letaknya kira-kira kalau dihitung sekarang, ya, itu 1,6 meter, kira-kira 1 mil dari apa namanya Bethlehem. Nah itu, ya, maka dia berangkat ke tempat ini. Nah, Hieronymus juga mencatatnya apa di sana? Bahwa para gembala itu mendapatkan visi seperti para orang Yahudi mendapatkan visi tentang anak domba yang darahnya menghapus perbudakan dari tanah Mesir. Karena ketika malaikat maut melewati rumah-rumah yang ada tanda darah anak domba, dan Tuhan berfirman, Viraiti et hadam ufesahti alaihem. Dan apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat atas mereka. Lewat itu pesah. Jadi Anda membaca tulisan epistolanya Hieronymus bahwa dia menyamakan bahwa kode tentang anak domba tadi, lalu dia pergi ke Bethlehem. Kenapa dia langsung tahu? Ya, karena dia adalah gembala-gembala bait suci. Ini apakah benar? Mungkin benar, mungkin juga kurang, karena ini sumber sekunder. Tetapi harus diingat, jangan gampang menyalahkan orang. Ya, karena apa? Karena begini, masanya Edersheim itu kan sebelum arkeologi. Arkeologi itu baru ditemukan 1799 ketika penemuan batu Rosetta. Kemudian lahirlah Egiptologi, membaca prasasti-prasasti di gua-gua istana Fir'aun, di Karnak, di piramid. Baru kemudian lahir penggalian kota Abraham 1926, Ur. Baru setelah itu penggalian tembok Yeriko. Baru setelah itu Holy Land keseluruhan. Pada masa Jenderal Gordon, ketika menemukan Golgota versi apa, bukan versi Protestan, karena gereja Protestan juga punya gereja Lutheran di dekatnya Golgota yang sekarang di Holy Sepulchre, itu gereja Church of apa, gereja, salah satu gereja karismatik, karena dulu gereja Anglikan lalu dijual kepada gereja karismatik. Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang Anglikan yang sudah ikut ekspedisi arkeologi di Bar Ilan University. Ya, makanya pada bulan Desember kemarin saya mencoba, karena saya sudah
apa ya, merasa ini kira-kira sudah waktunya saya munculkan tulisan-tulisan patristik, lalu saya membuat satu apa ya, renungan singkat di apa namanya di apa namanya Basilika Gereja Ortodok Yunani itu, karena sambil membayangkan kira-kira kata luma yang dimaksud Lukas pasal 27 itu seperti apa, dan ketika turun ke bawah ke ruang keluarga itu seperti apa, karena waktu bulan Desember sepi sekali. Biasanya ada 100 grup. Kemarin tuh hanya ada 7 grup, dan salah satunya grup pemberani itu adalah grup Indonesia yang saya bawa bersama Michael Mitatur ya. Nah itu kira-kira nanti Anda bisa mengikuti seperti apa eh, arkeologi itu. Nah, karena itu ketika direkonstruksi seperti ini, ya, tahun 135 penajisan situs-situs suci, 10 tahun atau 15 tahun kemudian catatan perdana ditemukan Yesus dilahirkan di gua baik dari Justin Martir maupun dari Protoevangelion Yakobi, lalu berdasarkan satu-satunya situs sejarah yang diidentifikasi sebagai gereja kelahiran Santa Helena membangun gereja kelahiran Yesus tahun 326 seperti catatan Vita Konstantinus dari Eusebius Caesarea, baru tahun 350-an, 370-an kira-kira ya, Hieronymus menetap di Bethlehem, gereja kelahiran Yesus sudah berdiri, dan penulis mengungkapkan kekesalannya terhadap palungan yang ditutup sebagian dengan marmer. Dia mengatakan, ini kata Hieronymus, saya lebih suka apabila palungan itu tetap terletak di atas tanah di gua itu, ketimbang harus ditutup dengan marmer. Karena waktu itu belum ada kesadaran arkeologi, maka yang terjadi adalah ditutup maksudnya sebagai penghormatan. Jadi antara defusi dan arkeologi tidak berimbang. Kalau sekarang berimbang. Saya kembali ke tadi catatan saya tentang gereja di Nebu. Itu ada ruang paling bawah. Itu dibiarkan tidak boleh dibangun apa-apa. Di atas ada pilar-pilar itu, makanya dibangun sampai 20 tahun itu. Lalu didirikan rumah tingkat di atasnya agar situs di bawahnya tidak rusak. Rumahnya Petrus, mertua Petrus di Kapernaum, juga didirikan gereja. Tapi asli rumahnya Petrus, ruang makannya di mana, ruang keluarganya di mana, tetap dipertahankan. Batu-batu yang berwarna putih ini batu-batu di masa abad keempat Bizantium. Tapi batu-batu yang berwarna hitam itu dibuktikan berasal di abad pertama, itu berarti perkampungan Yesus. Dan seterusnya. Inilah kira-kira saudara-saudara rekonstruksi situs-situs sejarah di kota suci yang bisa menajamkan kita bahwa catatan-catatan patristik seperti yang tadi saya sampaikan ternyata benar. Sekali lagi, kalau saya mengungkapkan ini dengan berapi-api, Anda jangan salah paham, saya tidak menyerang siapapun. Saya menyerang ke dalam. Termasuk ya orang-orang kita sendiri. Makanya saya selalu menggunakan kata-kata Bambang Nursena Center. Nanti kalau saya masih pakai nama ISCS, di situ ada kata Syriak, nanti ada orang gereja Syria marah ke saya. Pak Bambang bukan imam, nggak berhak mencantumkan ortodoksi. Namanya juga institut. Yang disebut Syriak itu kan bukan sekedar ortodok. Katolik juga Syriak, pusatnya di Aleppo. Iya toh? Yang namanya Assyria Timur di Baghdad juga Syria. Ini yang seperti ini kadang-kadang saudara-saudara sudahlah, tidak usah kita sektarian-sektarian. Ruangan yang pengap ini buka pintu rumahmu agar udara luar masuk supaya kita tidak gampang kena sesak napas dan selesma. Semoga iklim oikumenisme yang bukan kompromi, yang tidak menafikan kebenaran, ini perlu saya sampaikan supaya teman-teman ortodoks saya tidak salah paham bahwa saya seolah-olah dianggap kompromistis. Tidak pernah kompromi saya, tapi sesuatu yang saya imani sebagai kebenaran itu saya simpan di ruang privat. Jangan mengganggu gereja lain, tapi kalau orang datang tanya kepada saya jelaskan. Ya, Anda lahir sebagai Protestan itu anugerah. Anda lahir sebagai Katolik itu adalah anugerah. Sekarang bagaimana berbagi berkah kekayaan gereja kita masing-masing untuk menyatakan doa Kristus. Ut omnes unum sin. Agar semua menjadi satu, seperti aku dan engkau satu ya Bapa.
agar dunia percaya. Kalau Bambang Nursena yang lay people saja bisa mengatakan begini, hai kaum pendeta-pendeta, apa yang bisa kamu lakukan untuk doa Kristus ini terwujud di muka bumi? Saya bukan ingin menjaring matahari, tapi saya hanya ingin menegaskan kepadamu bahwa matahari bersinar cukup mencelikkan mata kita tentang kebenaran yang lebih terang, lebih benderang dari surya yang bersinar di atas langit kita yang cerah. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum. Beshem Hamasya.